Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau bagikan resep dan cara pembuatan gorengan yang super lezat dan gurih. Ini sangat cocok dijadikan untuk ide jualan, apalagi saat bulan Ramadan nanti. Untuk bahan dan cara pembuatannya gampang sekali ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama, kita buat isiannya terlebih dahulu. Masukkan minyak secukupnya saja ke dalam wajan. Kemudian di sini saya sudah siapkan 3 siung bawang putih yang sudah diparut. Selain diparut, untuk bawang putihnya boleh dicincang ataupun diiris ya bun. Kemudian ini kita tumis sampai bawang putihnya agak sedikit berwarna kuning keemasan. Selanjutnya tambahkan 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong. Kemudian ini ditumis kembali sampai bawang bombaynya layu. Setelah bawang bombaynya layu, kemudian saya mau tambahkan daging ayam sebanyak 250 gram yang sudah dicincang. Untuk daging ayamnya juga bisa diganti dengan sosis yang sudah dipotong-potong kecil ya. Selanjutnya masak sampai ayamnya berubah warna dan juga empuk. Kalau ayamnya sudah berasa empuk, lanjut kita tambahkan telur. Untuk telurnya di sini saya gunakan 4 butir ukuran besar ya bun. Lanjut ini diaduk sampai tercampur dengan rata dan masak sampai telurnya matang. Nah, ini telurnya sudah matang. Selanjutnya tambahkan bawang putih yang sudah dipotong-potong. Di sini saya gunakan sebanyak 250 gram. Atau bunda juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lanjut, ini diaduk sampai tercampur dengan rata dan masak sampai bawangnya layu. Untuk seasoningnya saya gunakan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Atau bunda juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini diaduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Terakhir tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian ini dimasak kembali sampai tepungnya matang dan juga agak mengental. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya bun. Lanjut, untuk isiannya sudah bisa untuk disisihkan. Sekarang untuk bahan kulitnya saya gunakan 300 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan juga 30 gram tepung tapioka. Lanjut, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga air sebanyak 650 ml. Untuk airnya bisa ditambahkan secara bertahap supaya tidak banyak bahan yang bergerendil. Jadi untuk airnya ini saya tambahkan sebanyak 3 tahap ya bun. Kalau adonannya sudah mulai tercampur rata seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian ini diaduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur dengan rata, selanjutnya tambahkan kembali sisa air yang masih tersisa. Kemudian diaduk kembali. Kemudian tambahkan juga minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Lanjut, ini diaduk kembali ya bun. Supaya hasil kulitnya lebih bagus, untuk adonannya harus kita saring ya bun, supaya adonannya lebih halus. Untuk hasil adonannya ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya bun, jadi ini sudah siap untuk digunakan. Untuk cetakannya saya gunakan teflon ukuran 22 ya bun. Sebelum digunakan bisa dikasih sedikit minyak, kemudian dioleskan dengan tisu seperti ini.
Setelah teflonnya panas, kemudian ambil 1 sendok sayur adonan, tuangkan ke dalam teflon sambil diangkat dan sedikit diputar seperti ini. Kalau sudah cukup merata seperti ini, selanjutnya letakkan kembali di atas kompor. Kemudian ini dimasak sampai bagian pinggirannya melepas dengan sendirinya, atau ketika kita goyangkan sudah tidak lengket lagi. Untuk teflonnya bisa diolesi kembali dengan sedikit minyak kalau seandainya sudah agak sedikit lengket ya bun. Kemudian cetak kembali kulitnya, ambil adonan, tuangkan ke dalam teflon sambil diangkat, kemudian sedikit diputar. Lanjut taruh kembali di atas kompor. Kalau bagian pinggirannya sudah lepas dengan sendirinya dan sudah tidak lengket, berarti sudah cukup ya. Untuk hasil kulitnya, ini ada beberapa yang sudah jadi. Selanjutnya, ini akan langsung saya isi ya. Untuk kulitnya ini bagus sekali ya, lembut, lentur, dan juga tidak gampang sobek meskipun sudah diremas-remas seperti ini ya bun. Untuk menghemat waktu pengerjaan, kalau kulitnya sudah selesai dibuat, bisa langsung diisi ya bun, tidak perlu menunggu semuanya sampai selesai. Sekarang ambil 1 lembar kulitnya, kemudian tambahkan isian. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tapi jangan sampai kebanyakan juga ya bun, nanti kulitnya bisa retak. Lanjut, untuk 1 bagian sisi saya lipat terlebih dahulu seperti ini. Kemudian sebelum sisi lainnya dilipat, olesi terlebih dahulu dengan bahan kulit yang sudah disisihkan supaya hasilnya lebih kokoh. Setelah diolesi, baru kemudian dilipat kembali, sedangkan untuk bagian ujung-ujungnya ini juga saya olesi ya bun. Lanjut, untuk kedua bagian ujungnya, kemudian dilipat kembali ke bagian tengah seperti ini. Jadi, untuk bahan perekatnya, saya tidak buat lagi adonan yang lainnya, cukup menggunakan bahan kulitnya saja. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Lanjut, ini bisa dimasukkan ke dalam box seperti ini terlebih dahulu, kemudian disisihkan. Nah, ini kulitnya kebetulan sudah dingin ya bun. Meskipun sudah dingin seperti ini, untuk kulitnya tetap lentur dan juga tidak gampang sobek ya. Jadi, untuk resep kulitnya ini bisa bunda gunakan untuk membuat martabak telur seperti ini ataupun untuk membuat risol. Kemudian untuk bentuknya bisa bunda buat sesuai dengan selera masing-masing ya. Bisa bentuk segitiga, kotak seperti ini, ataupun bulat memanjang. Jadi untuk tipsnya supaya lebih cepat selesai buat 1 buah kulit, langsung diisi ya bun supaya menghemat waktu pengerjaannya. Lanjut lakukan langkah yang sama hingga semuanya selesai. Nah, kalau semuanya sudah selesai dibentuk, kemudian dimasukkan ke dalam box seperti ini, supaya hasilnya tidak lengket satu sama lain, harus dilapisi dengan plastik ya bun. Untuk jumlah kulit dengan 1 resep ini bisa didapatkan berbeda-beda ya bun, karena tergantung ketebalan kulit saat menuangkan adonan ke dalam teflon. Kemudian tergantung juga dengan ukuran teflon yang digunakan. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk. Untuk 1 resep saya dapatkan sebanyak 24 buah ya. Jadi ini sudah bisa langsung digoreng ya bun, atau kalau bunda ingin memasukkan ke dalam kulkas dan dijadikan frozen juga bisa ya. Lanjut, sekarang panaskan minyak di dalam wajan. Kemudian sebelum digoreng bisa terlebih dahulu kita celupkan ke dalam telur yang sudah dikocok lepas ya. Tapi ini hanya opsional ya bun. Jadi bunda bisa menggorengnya tanpa terlebih dahulu mencelupkannya ke dalam telur ya. Kemudian ini digoreng sampai berwarna kuning keemasan dan gunakan api sedang saja. Supaya matangnya merata, jangan lupa untuk sesekali dibalik ya. Nah, ini sudah berwarna kuning keemasan, selanjutnya bisa diangkat kemudian ditiriskan. Lanjut, goreng yang berikutnya sampai selesai atau bisa digoreng sesuai dengan kebutuhan ya. Dan untuk sisanya bisa juga disimpan di dalam freezer.
Alhamdulillah, ini hasilnya yang sudah digoreng tadi ya bun. Ini aromanya sangat wangi sekali. Nah, kita ambil satu dulu. Sekarang kita mau cobain untuk rasanya kira-kira gimana ya. Dilihat dari tampilannya saja, sudah kelihatan kalau ini sangat lembut. Wah, ternyata untuk kulitnya ini beneran sangat lembut sekali ya teman-teman. Sedangkan untuk isiannya juga kelihatan sangat lezat sekali ya. Nah, sekarang kita mau cobain dulu ya. Bismillah. Masya Allah, ini beneran berasa sangat enak sekali. Kulitnya lembut, sedangkan untuk isiannya ini juga sangat lezat ya. Ini juga bisa dinikmati dengan saus sambal ataupun cabai rawit ya bun. Gampang kan bun cara bikinnya, jadi bunda harus coba di rumah ya. Ini bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk ide berbuka puasa nanti. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.